Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, saya dengan nomor absen 18, Tiara Rahmatin. Kemudian ada Sofia Atika Harahap dengan nomor absen 21 dan Kanasa Manggalani dengan nomor absen 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang BMC dan juga proposal usaha kami. Pertama-tama kami akan menjelaskan BMC kami. Untuk beberapa poin awal akan dijelaskan oleh Kanasa. Kepada Kanasa dipersilakan. Terima kasih kepada Tiara atas kesempatannya. Untuk BMC, poin yang pertama ada key partners atau mitra utama. Dalam menjalankan usaha ini, kami akan menjalin kerjasama dengan beberapa mitra utama yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran bisnis. Yang pertama, kami berencana ingin bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Budaya. Instansi ini berperan penting dalam promosi dan validasi konten sejarah yang kami angkat. Kami juga bekerja sama dalam penyelenggaraan event budaya dan promosi pariwisata daerah. Yang kedua, kami juga akan bekerja sama dengan marketplace dan platform e-com lokal seperti Tokopedia, Shopee, dan platform lokal lainnya untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir ada UMKM, kreatif, dan pengrajin lokal. Dalam hal produksi, kami akan melibatkan pengrajin lokal yang memahami estetika budaya Melayu. Kolaborasi ini mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Untuk top poin selanjutnya ada key activity atau aktivitas utama. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bernilai budaya, kami melaksanakan sejumlah aktivitas utama. Yang pertama, kami akan melakukan produksi souvenir khas lokal. Proses ini mencakup seperti mendesain, pembuatan gantungan kunci secara handmade, pengemasan, hingga kontrol kualitas. Semua dilakukan dengan tetap menjaga identitas dari budaya itu sendiri. Dan yang kedua, kami akan melakukan kurasi dan riset sejarah otentik dengan melakukan penelitian terhadap sejarah lokal, baik melalui literatur, wawancara dengan tokoh adat, maupun kerjasama dengan komunitas sejarah. Hasil dari riset kami nanti akan menjadi sebuah konten cerita yang menyertai di setiap produk kami. Lalu, yang ketiga adalah pemasaran kreatif berbasis narasi budaya. Kami akan mengemas promosi bukan hanya sebagai produk, tapi sebagai ide cerita dari sejarah-sejarah yang akan ada di produk kami. Konten-konten di media sosial berisi informasi budaya, cerita pendek, hingga trivia sejarah untuk sebagai membangun keterikatan emosional dengan pelanggan. Yang keempat, ada pengelolaan media sosial dan platform online. Dari kami akan ada tim yang akan mengolah Instagram, TikTok, dan Marketplace dengan menampilkan produk secara visual dan naratif untuk menarik minat pembeli. Dan yang terakhir, poin terakhir itu ada distribusi produk ke titik wisata yang strategis. Produk kami akan didistribusikan ke pelabuhan, bandara, museum, dan toko oleh-oleh sehingga mudah diakses oleh wisatawan. Poin berikutnya ada key resource atau sumber daya utama. Kesuksesan dari UMKM ini tidak lepas dari sejumlah sumber daya utama yang mendukung kegiatan produksi dan pemasaran. Yang pertama terdapat pengrajin lokal dengan kearifan budaya. Mereka adalah pelaku utama dalam produksi produk kami. Keahlian mereka dalam membuat produk handmade yang bernilai seni menjadi salah satu aset penting dalam menghasilkan sebuah produk dari usaha kami. Terus selanjutnya ada informasi sejarah dan budaya
Selanjutnya ada informasi sejarah dan budaya dari ahli, arsip, atau tokoh adat. Sumber informasi ini yang akan menjadi fondasi dalam menyusun cerita yang menyertai setiap produk. Keaslian dan ketetapan informasi sangat kami jaga. Berikutnya ada desainer produk khas daerah. Desainer kami akan membantu menciptakan bentuk dan kemasan produk yang menarik, khas, dan tetap mencerminkan identitas budaya Melayu. Berikutnya akan ada akses ke bahan baku lokal yang ramah lingkungan. Kami memilih bahan-bahan yang mudah diperoleh dari alam sekitar dan tentu saja yang tidak merusak lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan yang masa akan datang. Dan yang terakhir, kami akan ada tim digital marketing dan customer service. Tim ini mengelola komunikasi, promosi, serta pelayanan kepada pelanggan. Mereka berperan besar dalam menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oke, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Kak Nasa yang telah memberikan penjelasannya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah value proposition, di mana ini adalah penawaran nilai unik dari produk kami atau HORI berupa souvenir bertema sejarah dan juga budaya lokal yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga memiliki unsur edukatif, estetika, dan juga mudah diakses. Oke, yang pertama ada penawaran nilai yang khas dan juga relevan dengan wisata. Produk kami dirancang khusus untuk wisatawan yang ingin membawa pulang oleh-oleh bermakna. Yang kedua, souvenir kami eksklusif bertema sejarah dan budaya dari Kepulauan Riau, di mana setiap produk mengangkat ikon lokal seperti tanja, keris, atau tulisan Jawi sebagai bentuk pelestarian budaya. Lalu ada desain unik dengan simbol lokal seperti saya sebut tadi, tanja, keris, dan sebagainya. Bentuk-bentuk ini menunjukkan visual souvenir yang dirancang khas, tidak pasaran, dan juga mencerminkan identitas daerah itu sendiri. Kemudian, bonus cerita sejarah yang mendalam menciptakan pengalaman storytelling di mana setiap produknya dilengkapi kartu informasi sejarah yang membuatnya edukatif dan lebih berkesan. Lalu produk kami adalah produk handmade yang mendukung pelestarian budaya. Kemudian harga terjangkau dan cocok untuk oleh-oleh. Ini disesuaikan dengan daya beli wisatawan tanpa mengorbankan kualitasnya. Kemudian tersedia dalam kemasan menarik dan juga mudah dibawa untuk wisatawan. Dia praktis, ringan, dan juga tampil menarik untuk dijadikan sebuah buah tangan. Kemudian produk kami dapat dipesan secara online, sehingga mempermudah akses bagi pembeli di luar daerah wisata. Poin selanjutnya adalah customer relationship, yang merupakan cara kami untuk membangun, menjaga, dan juga memperkuat hubungan dengan pelanggan, baik untuk menarik pembeli baru, mempertahankan pelanggan setia, maupun mendorong pembelian ulang. Yang pertama ada pelayanan ramah khas Melayu, di mana kami menyambut pelanggan dengan keramahan dan sikap sopan yang mencerminkan nilai budaya lokal menciptakan pesan yang positif bagi pembeli. Yang kedua, cerita sejarah disampaikan secara interaktif melalui media sosial, sehingga kami bisa mengedukasi dan menghibur pelanggan dengan konten menarik yang menceritakan makna di balik produk kami sekaligus memperkuat engagement-nya. Yang ketiga, loyalty program untuk pelanggan yang sering membeli atau merekomendasikan. Jadi kami memberikan apresiasi seperti diskon ataupun bonus untuk pelanggan tetap atau mereka yang membantu mempromosikan produk kami. Kemudian yang keempat ada kuis atau giveaway bertema sejarah lokal untuk mengajak pelanggan berinteraksi dengan cara yang lebih menyenangkan, sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap budaya. Yang kelima ada
review pelanggan dimasukkan dalam katalog sebagai bagian dari cerita budaya. Di mana di sini memiliki fungsi untuk menghargai dan atas kontribusi pelanggan dengan menampilkan pengalaman mereka sekaligus memperkuat kepercayaan calon pembeli lainnya. Untuk poin yang terakhir dari saya yaitu adalah channel. Channel sendiri adalah saluran atau cara yang digunakan oleh kami untuk menjangkau pelanggan dan menyampaikan produk serta nilai yang ditawarkan dari produk kami. Yang pertama, souvenir di area wisata seperti pelabuhan, bandara, museum, maupun cagar budaya di mana produk kami dijual langsung di titik-titik strategis yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian ada penjualan online via marketplace, di mana ini bisa memungkinkan pembeli dari luar daerah untuk tetap bisa memesan produk dengan mudah. Kemudian ada booth di event budaya dan festival daerah. Jadi Hori kami ini hadir dalam pameran budaya sebagai bagian dari promosi dan juga penjualan langsung kepada pengunjung. Yang terakhir ada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga media lainnya dengan konten cerita budaya yang menjadikan salurannya sebagai promosi, edukasi, dan juga engagement dengan audiens yang lebih luas melalui storytelling digital. Itu saja beberapa poin yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia. Kepada Sofia, kami persilakan. Baik, terima kasih Tiara. Saya akan menyampaikan tentang customer segment. Jadi customer segment ini adalah siapa saja customer utama dari produk kami. Yang pertama adalah wisatawan domestik dan mancanegara. Nah, karena bisnis kami adalah bisnis pariwisata, tentunya wisatawan dan turis menjadi customer utama kami yang datang ke Kepulauan Riau. Selanjutnya adalah pelajar dan mahasiswa yang mengikuti program kunjungan edukatif ke Kepulauan Riau. Nah, akhir-akhir ini lagi viral teman-teman yang berasal dari Pulau Jawa melakukan studi tour atau KKN ke Kepulauan Riau. Nah, ini adalah peluang kami untuk memasarkan produk kami. Selanjutnya adalah kolektor souvenir budaya dan sejarah. Ini adalah orang-orang yang menyukai untuk mengoleksi kerajinan dan dekoratif bertemakan budaya. Yang tentunya cocok dengan tema bisnis kami. Selanjutnya adalah komunitas pecinta sejarah dan budaya lokal. Nah, komunitas ini nantinya akan membeli produk kami dan akan memasarkan kepada anggota peserta mereka atau customer mereka. Dan tentunya ini menjadikan kami supplier dari kegiatan acara mereka. Sama halnya dengan poin kelima, yaitu agen travel dan pemandu wisata lokal. Nah, biasanya agen travel atau pemandu wisata lokal atau juga hotel belum mempunyai produk-produk yang bertemakan budaya yang mereka buat sendiri. Ini adalah peluang kami untuk memasarkan produknya. Yang terakhir pastinya adalah toko oleh-oleh khas daerah, karena sesuai dengan tema produk kami yang bertemakan budaya. Dan tentunya akan mudah diakses oleh para turis. Selanjutnya kita membahas tentang cost structure. Apa saja yang kami butuhkan untuk menjalankan produk kami, menjalankan bisnis kami. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Mengenai bahan baku yang akan diperlukan, akan kami bahas di proposal. Yang selanjutnya adalah biaya transportasi. Apa saja biaya transportasinya, yaitu saat pembelian bahan baku dan pengiriman ke kurir. Dan juga biaya pengiriman untuk penjualan offline. Selanjutnya adalah biaya kuota internet, karena kami berencana akan menjualkan produk kami secara online, e-commerce, dan promosi yang tentunya membutuhkan biaya kuota internet. Selanjutnya adalah biaya promosi, dan terakhir adalah biaya pengiriman.
Nah, biaya pengiriman di sini beda dengan transportasi. Biaya pengiriman ini dibutuhkan jika kami berjualan di e-commerce. Kami harus membayar terlebih dahulu ongkos kirim sebelum produk itu sampai ke tangan customer. Yang terakhir adalah revenue streams. Nah, apa saja sumber pendapatan dari bisnis ini? Yang pertama adalah penjualan souvenir secara langsung di lokasi wisata. Menurut kami ini lebih efektif karena tentunya turis baru datang langsung ke lokasi wisata dan kami mempromosikan produk tersebut di tempatnya. Misalnya adalah pelabuhan, bandara, dan museum. Dan dari kami berasal dari daerah yang berbeda-beda, tentunya itu menjadi peluang yang lebih besar untuk mendistribusikan produk kami. Yang kedua adalah penjualan online melalui marketplace dan media sosial. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kami berencana untuk berjualan secara online. Dan yang terakhir adalah pre-order paket souvenir untuk event sekolah, tur edukasi, atau komunitas sejarah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kami akan berjualan kepada komunitas, agen travel, dan hotel, dan mereka akan menjualkan kembali produk tersebut kepada para turis mereka. Nah, tentunya bisnis kami ini tidak hanya ditujukan kepada wisatawan, tetapi kepada orang-orang yang tertarik tentang kebudayaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjut ke proposal. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Sofia atas penjelasannya yang baik. Demikian BMC kami. Selanjutnya kita beralih ke proposal. Beberapa poin awal proposal akan dibahas oleh Kanasa. Kepada Kanasa dipersilahkan. Oke, baik. Oke, baik. Saya akan jelasin sedikit tentang identitas usaha. Identitas Identitas usaha dengan nama usaha Hori atau Hori of the Real Island dengan jenis usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai industri kerajinan dengan nama produk yaitu Hori dengan alamat usaha Jalan Basuki Rahmat, Tampines 2, 3. Oke, selanjutnya latar belakang dari proposal kami yaitu generasi muda dan wisatawan cenderung kurang mengenal sejarah dan budaya lokal karena penyampaiannya dianggap membosankan dan tidak relevan. Sementara itu, sektor pariwisata berkembang dengan pesat, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk edukasi budaya. Souvenir yang beredar umumnya hanya bersifat dekoratif, tanpa adanya nilai edukatif. Padahal, oleh-oleh bisa saja menjadi media efektif untuk memperkenalkan sejarah dan identitas daerah secara menarik. Melihat dari peluang tersebut, kami menghadirkan Hori, History of the Rio Island, usaha yang memproduksi souvenir edukatif berbasis sejarah dari Tanjung Pinang, Karimun, dan Natuna. Setiap produk mengangkat ikon budaya lokal dan dilengkapi informasi sejarah, menjadikannya bukan sekedar oleh-oleh, tapi juga sarana pembelajaran yang menyenangkan. Oke, usaha ini menggabungkan pariwisata, edukasi, dan pelestarian budaya dalam satu produk kreatif yang bermakna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari usaha yang akan kami buat. Yang pertama, menumbuhkan apresiasi generasi muda terhadap sejarah dan budaya Melayu melalui souvenir edukatif. Yang kedua, memperkuat industri kreatif lokal dengan melibatkan pengrajin dan desainer muda Kepulauan Riau. Yang ketiga, meningkatkan nilai edukasi dan daya tarik pariwisata
dengan produk bertema budaya yang bisa dibawa pulang. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM setempat melalui penjualan offline dan online berbasis teknologi 5.0. Selanjutnya, saya akan sedikit memberikan gambaran umum dari usaha ini berfokus pada produksi dan penjelasan souvenir edukatif berbasis sejarah lokal. Khususnya dari Tanjung Pinang, Karimun, dan Natuna. Produk yang akan kami hasilkan berupa gantungan kunci, aksesoris-aksesoris kecil dengan berisi kartu-kartu informasi yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga memiliki unsur dari nilai budaya dan sejarah. Produk yang ditawarkan dengan nama produk yaitu Hori, Horse Story of Rio Island, berupa souvenir edukatif sejarah Kepulauan Riau seperti tanja, keris mini, perahu jong, tapak sirih, tulisan Jawi series, dan lain sebagainya. Terdapat pula bahan baku utama yang akan kami gunakan ialah akrilik, resin, dan juga kertas tebal. Ciri khas dari produk kami adalah desain yang memiliki khas yaitu budaya Melayu yang dilengkapi dengan kartu-kartu cerita sejarah. Kemasan yang kami gunakan ialah plastik dengan elemen visual khas Melayu seperti adanya ornamen songket, warna emas, dan hijau. Sekian dari saya, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak atas penjelasannya Kanasa. Selanjutnya adalah penjelasan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah bagian 5, yaitu analisis SWOT, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi oleh kami. Dengan mengetahui keempat aspek ini, strategi bisnis dapat dirancang secara lebih tepat. Yang pertama, yaitu kekuatan atau strength dari produk kami, yaitu memiliki nilai edukatif dan budaya yang kuat dengan desain unik dan cerita sejarah yang membedakannya dari souvenir biasa. Dan juga dengan dukungan pengrajin lokal dan distribusi offline maupun online. Kelemahannya atau weakness, minat masyarakat terhadap sejarah masih terbatas. Sementara produksi handmade memakan waktu dan juga biaya yang lebih tinggi. Kalau produksi kecil dan ketergantungan pada riset sejarah juga menjadi tantangan untuk kami. Kemudian peluang atau opportunities, di mana tren wisata edukatif semakin meningkat, seperti yang dijelaskan oleh Sofia sebelumnya, dan peluang kerjasama B2B atau business to business dengan agen dan sekolah, serta dukungan dari program CSR memberikan potensi besar untuk pengembangan usaha kami. Untuk threats atau ancamannya, yaitu persaingan dengan souvenir massal, resiko peniruan desain, dan juga perubahan tren pasar bisa menghambat pertumbuhan usaha kami. Ketergantungan pada sektor pariwisata juga membuat usaha kami lebih rentan saat kunjungan wisata menurun. Kemudian ada bagian 6, yaitu strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran kami difokuskan pada penguatan brand sebagai produk budaya yang edukatif dan khas dengan memanfaatkan saluran online maupun offline agar menjangkau pasar wisata dan edukasi secara luas. Yang pertama, promosi digital melalui media sosial dan juga marketplace. Yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya menggunakan Instagram, TikTok, dan juga sebagainya. Yang kedua yaitu penjualan langsung di lokasi wisata, di mana kami menjual produk di pelabuhan, museum, dan cagar budaya agar mudah diakses oleh wisatawan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam festival budaya dan bazar UMKM. Nanti kami akan ikut menjadi bagian dari event-event lokal sebagai sarana promosi dan edukasi dengan sejarah daerah. 4, yaitu kolaborasi dengan agen travel dan hotel. Yaitu jangkauan kami melalui pasar mitra bisnis to bisnis. Yang kelima adalah kemitraan dengan sekolah dan komunitas edukasi, yaitu menawarkan produk sebagai media belajar
atau souvenir program kunjungan studi budaya. Untuk bagian 7, yaitu segmentasi pasar, ini mengacu pada kelompok pelanggan yang menjadi target utama, baik dari sektor pariwisata maupun pendidikan. Setiap segmen dipilih karena memiliki ketertarikan terhadap nilai budaya dan potensi untuk membeli produk yang edukatif. Yang pertama adalah wisatawan domestik dan juga mancanegara. Yang kedua ada pelajar dan mahasiswa yang mengikuti program kunjungan edukatif ke Kepulauan Riau. Yang ketiga adalah kolektor souvenir budaya dan sejarah yang mencari produk bernilai artistik dan juga historis sebagai bagian dari koleksi pribadi. Yang keempat ada komunitas pecinta sejarah dan budaya lokal, di mana mereka akan mengapresiasi produk yang mendukung pelestarian budaya. Yang kelima adalah agen travel dan pemandu wisata lokal untuk mitra pembelian bisnis to bisnis. Selanjutnya ada pada bagian 8, yaitu keunggulan produk. Keunggulan yang membedakan souvenir kami dari yang lain, yaitu menggabungkan nilai budaya, desain yang menarik, dan juga fungsi yang edukatif. Keunggulan ini menjadi alasan kuat bagi pelanggan untuk memilih produk Hori. Yang pertama, karena desain eksklusif bertema ikon budaya Melayu Kepulauan Riau. Seperti produk yang mengangkat simbol khas seperti tanja, keris, kompang, tulisan Jawi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dilengkapi informasi sejarah pada setiap produk. Jadi setiap pembelian mereka akan mendapatkan informasi dan juga cerita. Yang ketiga ada cocok sebagai oleh-oleh, koleksi, ataupun hadiah karena tampilannya yang menarik dan bermakna. Yang keempat, didesain menarik dan praktis untuk dibawa pulang oleh wisatawan. Karena ukurannya itu sederhana, kecil, ringan, dan dikemas rapi, jadi nggak repot untuk dibawa kemana-mana. Yang kelima adalah tersedia secara offline dan online. Jadi siapapun dimanapun bisa memesan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia. Kepada Sofia dipersilahkan. Baik, terima kasih Tiara sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan pada bagian manajemen risiko. Nah, untuk bisnis kami sadar bahwa bisnis ini memiliki kelemahan dan risiko yang besar, apalagi kami mengambil tema budaya yang tidak semua orang tertarik. Dan juga produk ini handmade dan masih dalam skala kecil. Yang pertama, kami sadar bahwa persaingan yang tinggi dan harga kompetitif, maka kami akan melakukan promosi yang kreatif yang sesuai pada trennya dan menciptakan produk inovatif agar customer merasa worth it untuk membeli produk kami. Selanjutnya adalah kualitas produk tidak konsisten. Yang bisa kami lakukan adalah menerapkan kontrol kualitas ketat. Kami akan selalu mengecek produk-produk yang akan dikeluarkan hingga sampai ke tangan customer. Selanjutnya adalah biaya logistik tinggi, resiko kerusakan barang saat pengiriman. Nah, dalam kerusakan barang yang bertanggung jawab sebenarnya adalah para kurir, namun kami dapat mencegahnya dengan menggunakan kemasan pelindung yang aman seperti menggunakan bubble wrap. Selanjutnya adalah potensi pencurian data dan penipuan transaksi. Dikarenakan kami mencari langsung data tersebut mengenai sejarah budaya, ini juga memiliki resiko bisa dijiplak oleh pembisnis yang lain. Namun untuk hal ini eh, kami bisa menggunakan sistem pembayaran yang aman dan juga mengenai pencurian data, kami percaya bahwa eh, mungkin bisnis bisa sama, tetapi model bisnis berbeda. Dan juga selanjutnya adalah pergeseran tren konsumen secara cepat. Di zamannya sekarang, tren itu cepat-cepat berubah. Nah, yang bisa kami lakukan adalah rutin riset pasar untuk mengikuti tren. Sekarang itu
konsumen lagi pengen apa gitu ya, dengan mengumpulkan umpan balik dari customer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur tim kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Sofia Tikah, sebagai koordinator dan penanggung jawab produk. Dan tentunya saya akan bertanggung jawab pada bagian keuangan, apakah saldo berjalan dengan balance, dan juga pada bagian produksi hingga eh, berhubungan dengan para mitra. Selanjutnya adalah Kanasa Manggalani yang bertanggung jawab pada bagian keuangan dan promosi. Apalagi kami menggunakan e-commerce atau platform online yang membutuhkan produksi yang lebih kreatif. Selanjutnya adalah Tiara Ayu Rahmatin yang bertanggung jawab pada bagian produksi dan distribusi. Tiara Ayu Rahmatin akan membuat pada desain produksi kami dan controlling hasil dari produknya dan juga distribusi sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya adalah rencana keuangan, estimasi awal dari bisnis ini. Pada estimasi awal, kami akan membuat 50 pieces yang bermodalkan 5.000, sehingga totalnya adalah 250.000. Selanjutnya adalah kemasan dan label, yaitu logo, yang membutuhkan biaya 150.000. Selanjutnya promosi, foto, dan edit sendiri. Biayanya adalah nol karena kami lakukan secara mandiri. Selanjutnya adalah alat tambahan, yakni lem dan tinta, yang membutuhkan biaya 100.000. Sehingga total awal modal dari bisnis ini adalah 500.000. Lalu target penjualan awal 50 pieces per bulan dengan harga jual 15.000 per pieces akan menghasilkan 750.000 per bulan dengan eh, laba kotor 500.000 dan laba bersih 250.000. Selanjutnya adalah mitigasi usaha, manajemen usaha. Ini adalah hal-hal yang akan kami lakukan agar bisnis terus berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah menstandarkan kualitas produksi untuk menjaga konsistensi produk. Ini sudah saya sampaikan mengenai tanggung jawab juga eh, mengecek produk yang akan dikeluarkan. Selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan beberapa supplier dan menyediakan stok bahan baku cadangan. Ini tentu harus dilakukan pada setiap bisnis agar nantinya jika ingin melakukan produksi tidak eh, agar berjalan lancar. Selanjutnya adalah menggunakan kemasan pelindung dan ekspedisi terpercaya untuk mengurangi risiko kerusakan saat pengiriman. Pada bagian ini sudah saya jelaskan pada bagian manajemen risiko. Selanjutnya adalah membuat konten promosi menarik dengan storytelling budaya dan kolaborasi digital. Hal ini kami lakukan karena tren cepat berubah dan juga agar bisa mengikuti target pasar. Selanjutnya adalah memperluas pasar ke komunitas edukatif dan platform online untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata. Nah, tentunya kami tidak bisa berharap eh, kepada para turis-turis. Kami harus lebih memperluas jangkauan kami ke customer, ke komunitas dan platform online agar customer yang berada di Kepulauan Riau bisa membeli produk kami. Walaupun bisnis kami memiliki eh, resiko yang tinggi, tapi kami percaya bahwa bisnis ini bisa berjalan lancar. Karena kami melihat bahwa tahun lalu pemerintah memfasilitasi yakni bangunan Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Kami percaya bahwa pemerintah perhatian dengan para pengrajin di Tanjung Pinang. Itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan mengenai
proposal kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Sofia atas penjelasannya yang merinci. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terhadap BMC kami dan juga proposal kami. Semoga usaha kami dapat dijalankan dengan lancar. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.